Pemirsa, IHSG melanjutkan tren positif dengan dibuka menguat. Kita akan membahasnya bersama Pros Capital. Untuk mengetahui prospek IHSG serta rekomendasi hari ini, kita sudah bersama Alfred Nenggolan, Kepala Riset Pros Capital. Selamat pagi, Pak Alfred. Selamat pagi, Bung Cikal. Oke, Pak Alfred, ini kemarin surplus neraca dagang mampu jadi penopang indeks ini. Apakah sentimen positif ini akan masih berlanjut? Ya, kalau untuk lanjutan kemungkinan masih cukup solid ya untuk IHSG berada di teritori positif untuk hari ini. Karena kalau kita lihat memang cukup signifikan untuk angka ekspor kita. Apalagi kalau melihat akumulasi sepanjang Januari sampai April ini memang cukup memuaskan sekali dalam 8 tahun terakhir. Jadi memang data ekspor impor relatif cukup baik dan memang menjadi katalis yang cukup kuat ketika IHSG memang tertekan di bulan Mei ini oleh faktor tadi rupiah, oleh faktor global seperti mulai merangkak naiknya lagi yield US 10 years-nya. Jadi kita lihat bahwa pekan ini kemungkinan akan bisa ditutup dengan positif ya untuk akhir pekan ini. Walaupun tadi penguatannya mungkin tidak cukup besar, kita juga sudah melihat tadi di awal sempat menguat sampai di 40-an poin positif IHSG kita. Sekarang udah mulai turun karena faktor tadi akhir pekan kebanyakan memang investor banyak melakukan aksi profit taking. Lalu bagaimana dengan Wall Street dan juga pergerakan yield obligasi Amerika? Apakah cukup berpengaruh terhadap pergerakan indeks hari ini? Ya, kalau untuk pengaruhnya ya kemungkinan karena menjelang akhir pekan relatif tadi tidak akan banyak terlalu berpengaruh ya untuk perdagangan hari ini. Tapi kalau kita lihat ke depannya kita memang melihat bahwa stabilitas treasury yield kemungkinan akan kembali bergejolak karena kalau kita lihat bahwa bulan depan di rapat The Fed dan sebelum itu juga ada angka inflasi, dan kalau melihat angka inflasi di bulan ini yang dirilis juga relatif memang memungkinkan untuk adanya tadi wacana adanya perubahan kebijakan di The Fed, entah itu apakah bicara masalah suku bunga atau pembelian aset dan sebagainya. Jadi ini yang akan banyak ditunggu oleh pasar, dan kembali lagi kita tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir kita tahu treasury yield US ini untuk bicara masalah pergerakan atau ya volatilitasnya sangat berpengaruh terhadap rupiah kita. Jadi kalau dikatakan mungkin pengaruhnya lebih kepada rupiah kita, dan kita bisa melihat nih sekarang rupiah kita kembali bermain di 14.300, 14.400 setelah yield US juga kemarin kembali naik ke level 1,65% setelah sebelumnya bisa bertahan di 1,5. Jadi dampaknya ke sana dan dampak rupiah yang akan banyak mempengaruhi nanti ke pasar surat berharga kita. Oke, indeks hari ini dibuka menguat tadi terapresiasi 0,46%, tapi masih di bawah, masih di level 5.800-an. Seberapa besar peluang untuk kembali tembus ke 6.000? Ya, kalau peluang memang cukup berat ya, karena memang sampai di akhir Mei kemungkinan relatif minim sentimen. Jadi kalau kita lihat peluang terbesar yang kita harapkan tadi sebenarnya dari net buy asing yang kita harapkan sampai di akhir Mei ini bisa kembali mencatatkan net buy untuk foreign investor. Yang kedua dari pergerakan bursa global. Sampai sejauh ini kita juga masih melihat bahwa ada rebound untuk bursa global setelah di 2 hari yang lalu khususnya tadi bursa Amerika mengalami koreksi, tapi sejauh ini kita memang melihat masih bisa rebound sampai di akhir Mei. Tapi kembali lagi untuk pertanyaan untuk penguatan sampai ke level 6.000 sampai akhir Mei relatif cukup berat. Kita memang punya optimisme bahwa IHSG akan bisa kembali ke level 6.000 di bulan Juni ya, dan harapan kita bahwa The Fed tetap mempertahankan tadi suku bunganya walaupun tadi ada wacana ke arah untuk perubahan walaupun tadi tidak cukup besar untuk wacana itu, tapi kita punya asumsi tadi di Juni kemungkinan bisa bergerak ke 6.000 dan ke 6.100 karena kita masih optimis dengan indikator makro kita, dan kita juga melihat bahwa target pemerintah cukup getol untuk angka 7%. Tadi Pak Jokowi juga cukup ngotot untuk bicara masalah kuartal kedua 7%. Jadi kita melihat bahwa meskipun nanti kuartal kedua kita bisa tumbuh misalnya let's say di atas 5% year on year, untuk kuartal kedua itu relatif sudah cukup bagus. Karena memang kalau kita lihat
result emiten-emiten kita juga sampai di kuartal 1 juga relatif masih cukup baik ya. Jadi ketika didukung nanti dengan pencapaian kuartal kedua yang cukup bagus dari sisi makronya, itu akan semakin mendorong optimisme domestik investor kita, karena memang sampai sejauh ini memang domestik kita masih relatif tidak cukup agresif untuk ke pasar saham kita. Oke, ini yang menarik Pak Alfred. Banyak yang menyarankan untuk hindari dulu sektor consumer goods. Analisa Anda seperti apa? Ya, kalau untuk saat ini memang untuk short term relatif cukup berat ya, karena tadi bahwa kemungkinan untuk angka-angka result di kuartal kedua untuk consumer good mungkin tidak cukup memuaskan, karena memang kemarin kita lihat bahwa kebijakan untuk larangan mudik pasti juga akan berpengaruh terhadap ekspektasi performa consumer good di kuartal kedua yang sempat cukup bagus ketika memang sudah mulai ada perbaikan dari sisi pandemi kita. Jadi memang kemungkinan akan ada realisasi dari kinerja kuartal kedua yang mungkin tidak cukup memuaskan, dan itu mungkin faktor itu. Tapi kalau melihat overall untuk medium dan long term, kita memang melihat bahwa pilihan consumer good relatif memang menjadi pilihan yang memang cukup baik dari sisi defensif ya, karena faktor tadi bahwa meskipun terjadi penurunan untuk ekspektasi pencapaian kinerja di kuartal kedua, tapi kalau kita lihat overall di 2021 ini memang masih cukup solid untuk pertumbuhan consumer good, khususnya tadi food and beverage ya. Tapi kalau untuk sektor misalnya rokok relatif memang masih cukup tertekan. Tapi untuk beberapa sektor seperti consumer good yang food and beverage seperti misalnya Indofood, Mayora relatif masih cukup solid untuk performa mereka di tahun ini. Jadi untuk short term mungkin iya untuk mengantisipasi tadi performa di kuartal kedua. Oke, ini untuk Indofarma bagaimana? Pendapatnya kan naik cukup signifikan. Masih layak dikoleksi atau tidak? Lalu bagaimana dengan emiten farmasi lainnya? Ya, kalau bicara masalah emiten farmasi, kita memang melihat ya bahwa faktor belanja yang meningkat di sektor farmasi terkait dengan pandemi, baik itu dari sisi pemerintah dan juga masyarakat, kita memang melihat bahwa ada perbaikan performa di kuartal 1 untuk emiten-emiten yang berada di healthcare. Tapi kalau bicara masalah Indofarma, kita memang bisa melihat memang kita apresiasi untuk prestasi di kuartal pertama, dan memang inline dengan kondisi sektornya dan inline dengan kondisi emiten-emiten di healthcare. Tapi kembali memang dari sisi valuasi relatif masih cukup tinggi sekali ya, karena kalau kita lihat bahwa valuasinya udah cukup besar, misalnya kita ambil contoh valuasi PE dan sebagainya, kita memang melihat bahwa outlook untuk sektor healthcare memang akan masih sangat baik sekali di tahun ini, karena tadi kita melihat bahwa beberapa emiten-emiten healthcare mampu mencatatkan pertumbuhan yang fantastis di kuartal 1, karena dalam kondisi yang sekarang kan memang sulit untuk mencari mana emiten yang punya pertumbuhan yang cukup fantastis. Beberapa emiten seperti misalnya healthcare, alat kesehatan misalnya, saya ambil contoh yang second dan third linernya seperti misalnya IRA, relatif punya pertumbuhan yang cukup bagus. Jadi kita melihat outlook untuk sektor farmasi masih cukup bagus, tinggal nanti investor melihat mana valuasi yang relatif masih cukup rasional, dan memang kalau melihat performa pertumbuhannya kita masih optimis sektor healthcare akan mencatatkan pertumbuhan yang cukup bagus di tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfred atas informasi dan analisisnya. Kepala Riset Pros Capital, Alfred Nainggolan.